Nah, ada satu case lagi, perusahaan, mungkin teman-teman pernah dengar perusahaan Aramco, perusahaan minyak terbesar di Saudi. Itu datanya kena breach, dan itu tidak disadari, teman-teman. Tidak disadari bahwa datanya kena breach. Kemudian suatu ketika si attacker yang ngasih tahu bahwa, hey, your data is being breached gitu ya. I have your data gitu. Si Aramco yang bilang, no, kami tidak pernah merasa kehilangan data. Ya, mulai deh situ tuh. Mulai itu. Biasanya ketika apa namanya ada informasi breach gitu, teman-teman tuh bisa apa istilahnya tidak tidak legowo atau malah merasa tertantang. Nah, ketika dia merasa tertantang, maka efeknya apa? Si attacker, wah ini orang makin menantang. Yang walhasil apa? Walhasil dia makin diserang balik. Nah, yang terjadi di Aramco adalah ketika dikasih tahu baik-baik, your data being exposed, kemudian saya mau minta tebusan, si orang Aramco-nya melakukan denying, kemudian kesel, walhasil apa? Walhasil dia publikasi. Nah, ketika dipublikasi, em, Aramco sayangnya ada beberapa pekerja-pekerja Aramco yang berwarga negaraan European citizen itu ya. Yang kita tahu European citizen itu punya satu apa namanya aturan atau regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Kalau di Indonesia kita kenal dengan PDPA atau Undang-Undang PDP ya, Undang-Undang PDP gitu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu. Nah, di sana GDPR itu benar-benar keras, teman-teman. Ketika ada data satu warga negaranya kena breach, maka mereka bisa melakukan sue atau melakukan apa sih pengajuan tuntutan. Nah, dari data yang di breach oleh si hacker terhadap Aramco itu banyak banget datanya, teman-teman. Ada yang namanya data pribadinya si engineer-nya, kemudian yang notabene ada beberapa negara-negara dari Eropa, kemudian ada blueprint struktur apa namanya pekerjaannya si Aramco, ada data kontrak kerjasama Aramco dengan pihak ketiga, kemudian ada data keuangan atau laporan keuangan dari Aramco terkait dengan pendapatan sama penghasilan. Nah, sebenarnya di Indonesia pun sama. Saya sempat melakukan beberapa em, pekerjaan gitu ya, pekerjaan dengan klien-klien saya gitu ya. Jangan kaget teman-teman. Di Indonesia masih banyak sistem-sistem yang em, bisa teman-teman exploit. Bahkan salah satu yang pernah saya lakukan itu sama teman-teman itu di apa di perusahaan saya gitu ya. Kita bisa melakukan take down sebuah perusahaan besar, kemudian mematikan sistemnya, katakanlah aviation itu ya, perusahaan penerbangan itu ya, kita bisa matiin sistemnya. Kemudian saya masuk ke dalam sistemnya apa BUMN yang langsung mengganti akunnya si direktur utama. Saya lakukan live demo hacking di depan direkturnya gitu ya. Dan pada saat saya lakukan live hacking demo, si direktur utamanya gimana? Mas, sampean gimana bisa tahu ininya? Saya tidak perlu membutuhkan teknik yang cukup tinggi, Pak, untuk melakukan pembobolan sistem Bapak. Kenapa? Karena semuanya sudah tertulis di dalam websitenya Bapak. Loh, kok bisa? Saya tunjukkan source code-nya. Saya tunjukkan di apa namanya di kalau teman-teman lihat gitu ya di web itu ada view page source gitu ya. Nah, saya hanya mengikuti apa yang tertulis di situ. Semua clue-nya ada di situ. Nah, sampai kita juga dapatin beberapa data-data atau crown jewelry atau aset-aset yang sebenarnya harusnya itu ditutupi dari luar, tetapi dengan menggunakan teknik Google Dorking gitu ya, kita sampai dapatin data-data yang em, super fantastis. Data laporan keuangan, kemudian pasportnya dari warga negara Jerman, kemudian em,
laporan transaksi perbankan dari sebuah bank syariah di Indonesia, itu kita lakukan dengan tidak menggunakan teknik yang dalam, cukup dengan menggunakan Google Dorking atau biasa disebut dengan teknik black box hacking gitu ya. Nah, terakhir saya juga sempat melakukan hacking atau melakukan saya sama teman-teman gitu ya, melakukan pengujian keamanan di salah satu manufaktur besar di Indonesia gitu yang udah go internasional gitu. Kita dengan mudah, oke, di dalam sistemnya mereka sudah encrypted katanya. Tetapi ketika kita lihat ternyata hash-nya atau encryption metodenya sangat lemah sekali. Sehingga dengan mudah kita melakukan decode terhadap encrypted passwordnya dan ternyata pada saat kita decode passwordnya sederhana. Dan saya langsung juga melakukan live demo juga di salah satu departemen head-nya dan ternyata langsung kaget. Dia bilang gini, Mas Bro, lu gimana sih caranya kok bisa dapetin password saya? Saya liatin, caranya seperti ini. Dia langsung kaget. Oke, jadi gak butuh orang yang jenius ya Mas Bro. Enggak, karena semuanya ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata banyak banget gitu ya kesempatan-kesempatan bagi teman-teman yang tertarik dengan cyber security untuk mengeksplor dan mengeksploit sistem-sistem yang ada di Indonesia. Gitu ya. Walhasil nanti ya ini bukan dalam rangka apa ya memberikan doktrinasi untuk menjadi seorang penjahat gitu ya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, dengan ahsan, dengan metode yang mengikuti certified apa ethical hacking gitu ya. Itu nanti teman-teman akan di reward, akan dikasih reward yang lumayan fantastis harganya. Tadi saya bilang bahwa ancaman-ancaman itu dari mana? Nah, ini adalah beberapa security risk yang yang paling banyak ditemukan gitu. Yang pertama terkait dengan social engineering. Kasus yang tadi saya bilang di BPJS, kemudian di beberapa apa instansi-instansi lain saya tidak usah nyebutin, tapi kita sempat melakukan social engineering terhadap tim IT-nya gitu ya, sampai mereka menyerahkan username sama password untuk bisa akses ke database-nya. Walhasil database-nya kita bisa lihat, bisa kita ekstrak, kemudian ratusan juta data penduduk Indonesia itu bisa bisa dengan mudah bisa diambil gitu. Yang kedua adalah third party exposure. Nah, risiko ini apa sih? Risiko ini adalah jadi gini. Tadi saya bilang bahwa di industri 5.0 sudah tidak relevan lagi kalau kita bekerja atau melakukan bisnis atau melakukan proses gitu ya secara mandiri, secara independen. Proses kolaborasi, kemudian integrasi itu sudah menjadi sesuatu yang sangat em, nyata dibutuhkan saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah partnernya kita, sistem partnernya kita itu memiliki sistem keamanan yang sama atau lebih tinggi dengan kita atau tidak. Kebanyakan ini tidak diperhatikan. Walhasil apa? Walhasil ketika ada satu serangan kepada satu entitas, maka itu bisa nyebrang ke entitas lain. Gitu. Nah, ini tidak banyak diperhatikan. Nanti nanti kita lihat kenapa kok hal-hal kayak ini tidak diperhatikan. Yang ketiga adalah terkait dengan hardening atau konfigurasi. Nah, biasanya ketika kita melakukan development sebuah aplikasi, orang bisnis selalu berpikir, ini momentum untuk secepatnya apa namanya secepatnya di launching gitu ya. Tetapi dari sisi security ternyata banyak hal yang harus dibenerin dulu gitu. Nah, karena momentum itu akhirnya apa? Akhirnya konfigurasi-konfigurasi itu tidak dijalankan dengan baik dan benar. Walhasil menimbulkan vulnerability yang bisa dieksploit, terekspos keluar untuk kemudian dieksploit. Gitu. Yang keempat ada poor cyber hygiene. Jadi selama ini kita berpikir bahwa yang namanya kerjaan cyber security itu adalah harus dikerjakan oleh orang-orang security doang gitu. Betul, betul. Tetapi itu bukan menjadi tanggung jawab murni 100% teman-teman security. Teman-teman security harus bisa melakukan guidance terhadap practices yang seperti apa sih yang harus dilakukan. Contoh sederhana, nanti teman-teman
akan belajar ya di Tazkia bagaimana membuat sebuah produk atau produk manajemen yang baik dalam proses secure development life cycle-nya gitu. Seorang product manager itu dituntut untuk memahami kebutuhan bisnisnya seperti apa, kebutuhan produknya seperti apa. Kemudian dia harus bisa komunikasi dengan sistem analis. Nah, teman-teman analis ya harapannya nanti di Tazkia juga teman-teman bisa bisa memilih gitu ya jalur karirnya apakah mau menjadi seorang product manager, seorang data analis, seorang sistem analis atau seorang tax geek atau orang operation seperti Mas Agus gitu ya atau seorang cyber security seperti Mas Falan seperti saya gitu ya. Nah, dari situ sistem analis itu harus bisa menerjemahkan dari kebutuhannya bisnis yang dituliskan oleh si product manager, kemudian diterjemahkan dalam bentuk teknikal. Teknikal tidak hanya ngomongin function, tetapi ngomongin juga masalah keamanan. Banyak banget gitu ya sistem-sistem yang di-develop saat ini, itu contoh misalkan saya tuliskan di sini username sama password itu. Identity access management itu tidak diperhatikan. Yang penting ada kolom username sama password, tetapi dalam praktiknya passwordnya tidak mengkombinasikan namanya apa namanya capital, lower, kemudian apa simbol-simbol gitu sama angka gitu. Dan passwordnya juga minimumnya tidak di state gitu. Walhasil apa? Walhasil itu akan memudahkan bagi kami gitu ya untuk melakukan attack terhadap access management ini dengan menggunakan metode brute force gitu ya. Nanti nanti di kelas saya jelasin juga bagaimana metode brute force dengan menggunakan brute suite gitu ya, terhadap aplikasi yang berbasis web atau berbasis API gitu. Nah, dengan tidak adanya proses ini, hygiene proses ini, jadi memudahkan bagi attacker untuk melakukan serangan. Nah, yang kelima adalah keamanan atau kerentanan di sisi cloud. Jadi saat ini kalau kita lihat ya, teman-teman sudah sangat familiar yang namanya semua aplikasi itu akan ada di cloud. Kalau dulu zaman saya itu yang namanya data center menjadi sebuah apa namanya? Sebuah aset yang menarik untuk digunakan. Kenapa? Karena belumlah ada cloud. Jadi setiap setiap perusahaan yang memiliki proses digital itu semua datanya akan disimpan di dalam data center. Nah, em, kemudahan cloud itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh industri untuk menjalankan atau mensupport terhadap bisnis. Akan tetapi dalam konteks keamanan, cloud menjadi salah satu sumber malapetaka, teman-teman. Kenapa? Karena satu, pada akhirnya cloud itu kan berbagi sumber daya, berbagi rak, berbagi server, berbagi apa namanya prosesor, berbagi memori, kemudian berbagi storage dan sebagainya. Di tahun 2000 saya lupa 2020-an kalau nggak salah 2020-2021 ada salah satu malware yang nyerang ke sistem virtualisasi terbesar di dunia. Serangannya sebenarnya bukan untuk melakukan serangan terhadap produknya si virtualisasi itu, tetapi serangannya dia adalah melakukan eksploitasi terhadap logic bisnisnya si prosesor Intel waktu itu. Tetapi karena bisnis proses logiknya yang Intel yang dieksploitasi, maka dampaknya dia bisa melakukan eskalasi bypassing terhadap apa namanya sistem yang ada di atasnya, gitu, dengan menggunakan memori apa exploitation itu. Walhasil apa? Walhasil banyak dari cloud provider yang datanya itu kena breach, gitu. Nah, resiko lainnya yang kedua adalah di dalam cloud itu biasanya karena menganggap oh yang penting semuanya cloud bisa jalan gitu ya. Di cloud bisa everything available gitu dan bisa running dengan cepat gitu. Nah, ada satu case saya sempat sempat sama Mas Fadlan juga sempat sempat menangani gitu. Ada satu case di mana sister company kami itu kena breach. Nah, kena breach-nya lucu. Kenapa bilang lucu? Ada anak intern yang diberikan wewenang untuk akses cloud. Kemudian kan yang namanya akses cloud itu harus ada namanya proses autentikasi antara server dengan apa namanya kita yang akan melakukan akses di servernya. Nah,
Itu dengan menggunakan namanya PKI atau Public Key Infrastructure. Public key infrastructure nanti akan ada dua, ada private key sama public key. Nah, yang public key boleh di-share sebenarnya, boleh terlihat. Yang private key yang tidak boleh dilihat. Nah, ada satu anak intern yang menyimpan private key-nya di cloud secara publik. Walhasil apa? Walhasil em, ketika private key-nya kebuka, kemudian tidak ditutup sama si sistem adminnya, maka orang lain yang memiliki private key itu secara legal itu orang yang legal untuk mengakses terhadap sistemnya, meskipun secara apa namanya, ini kita ngomong tentang sisi sistem IT-nya gitu ya, meskipun secara hukum itu tidak boleh, tapi secara IT-nya akan dianggap sebagai orang yang berhak untuk mengakses terhadap sistem itu. Walhasil apa? Walhasil dia bisa melakukan akses sistem dari manapun, karena kalau itu kan by remote itu ya, dan dia bisa akses ke sistem yang lebih dalam, yang lebih kritikal gitu. Walhasil apa? Walhasil ada sekitar saya lupa sekitar berapa juta data, 9 atau 10 juta data itu diambil sama si attacker, kemudian di-download dan disebarkan juga di Breach Forum. Nah, yang terakhir adalah risiko yang paling besar itu ransomware yang terjadi saat ini di dunia gitu ya. Banyak ransomware yang berkembang di salah satunya tadi di kasusnya BSI, bahkan Bank Indonesia sendiri itu kena beberapa kali ransomware. Kenapa saya bilang Bank Indonesia? Karena em, salah satu timnya itu sempat menghubungin saya, bro, lu punya ini enggak apa playbook terkait insiden respon untuk handle ransomware? Saya langsung tebak, kena ransomware ya, ya, tapi off the record itu ya tahun 3 tahun 4 tahun yang lalu lah. Off the record, kemudian dia ngomong ya kita kena ransomware bla 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 gitu. Nah, dari situ kita lihat, bayangkan kalau misalkan kejadian kayak kemarin BSI kemarin terjadi ke dalam beberapa bank yang lain yang besar, katakan Mandiri, BNI, BRI atau BCA sekalipun, dan ke BI yang tadi saya bilang pernah dihack sama orang terkena ransomware, terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka rasa-rasanya Indonesia sudah akan menjadi sebuah cerita saja. Artinya akan benar-benar terjadi chaotic gitu. Nah, itu yang harus kita hindari saat ini, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ya selevel BI, selevel X, selevel MySpace, selevel Tencent, selevel BSI, selevel apapun itu perusahaannya gitu ya, itu masih kena atau belum menjalankan security practices dan masih kena apa insiden atau kena hack gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat kepada data dan fakta, ini fakta gitu ya. Saya ngambil dulu data dari si World Economic Forum, gitu, bahwa ada kesenjangan sekitar 4 juta cyber security profesional yang dibutuhkan di dunia. Jadi dunia butuh orang cyber security, tapi ini belum ada yang ngisi nih teman-teman itu. Belum ada yang ngisi. Kalau lihat lagi gitu ya, dari organisasi yang tersedia saat ini 70%-nya itu mereka itu tidak memiliki tim cyber yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian 52%-nya gitu ya, mereka tuh tidak tahu bagaimana cara membuat cyber security program menjadi lebih efektif, menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena pada kenyataannya mereka tuh tidak punya staff atau punya tim yang memiliki skill terkait dengan cyber security. Sebagai contoh gini, sebuah perusahaan sudah punya tim IT-nya A, B, C, D, gitu. Mereka punya orang infra, mereka punya developer. Tetapi dituntut untuk punya orang security dan mereka menggunakan existing tim orang developer untuk dijadikan sebagai apa namanya orang orang security-nya. Walhasil kan mereka domainnya berbeda gitu ya. Mereka nge-develop, mereka membuat program, mereka membuat sistem, tetapi mereka tidak tahu how to simulate atau melakukan pengujian keamanan berdasarkan standar praktisnya menggunakan white box atau black box atau gray box atau melakukan code review yang baik seperti apa, standarisasi yang harus diacu itu apa, mereka nggak tahu. Walhasil apa? Walhasil tadi
banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan data breach, insiden, kena hack dan sebagainya. Nah, 95% dari datanya si siapa si apa nama si World Economic Forum. Sekarang leader-leader security itu fokusnya 90% itu bukan lagi ngomongin, aduh saya harus bikin cyber security program yang baik, tetapi mereka fokusnya adalah gimana caranya mencari talent talent yang bisa menutupi 71% yang tadi. Jadi lebih lebih ke arah ngurusin ke HR-nya dibandingkan ngurusin apa namanya program security-nya gitu. Nah, ini adalah sebuah opportunity sebenarnya teman-teman. Opportunity buat siapa? Bukan buat saya karena saya udah kategorinya adalah baby boomer ya. Opportunity buat teman-teman yang saat ini baru masuk ke kancah IT gitu ya atau masuk ke arah security. Kenapa? Karena begitu banyaknya gap talent yang tersedia di Indonesia dan di secara global juga gitu. Nah, saya sempat melakukan sedikit riset lah gitu ya, riset kecil-kecilan itu di beberapa perusahaan. Saya tanya dulu sempat waktu di Blibli juga saya sempat melakukan riset. Saya tanya ke teman-teman yang di IT gitu. Boleh tahu nggak berapa sih jumlah IT saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang teman-teman kerja, tempat kerja? Oh sekitar 300-400 orang Pak. Banyak banget ya saya bilang. Ada yang 100, ada yang berapa lah. Pokoknya yang jelas di atas angkanya udah ada ratusan. Kemudian saya tanya, dari ratusan itu komposisinya berapa banyak orang developer, berapa banyak orang QA, berapa banyak orang infra, kayak Mas Agus, berapa banyak orang security. Nah, ternyata setelah saya diskusi intens, saya bisa membuat kesimpulan. Satu orang security itu berbanding dengan 40 orang IT. Artinya apa? Artinya satu orang security harus bisa komunikasi, diskusi, handle, dan melakukan pekerjaan, mengcover pekerjaan yang berhubungan dengan keamanannya. Sementara orang lain di tim lain itu ya, di tim IT yang lain itu ada sekitar 40 orang. Ini baru komparasi dari sisi tim security dengan tim IT yang lain. Bayangkan kalau tim security harus di-compare dengan secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena ternyata ketika kita bicara masalah keamanan, yang menjadi tanggung jawab utamanya betul orang security, tapi dalam praktik pelaksanaannya keterlibatan orang-orang non security itu menjadi sangat penting. Kenapa? Contoh kayak tadi saya bilang, ada yang namanya mekanisme social engineering, di mana serangannya itu tidak hanya kepada eh, apa namanya kepada orang IT, tetapi juga orang-orang yang non IT gitu ya. Lalu dari sisi kodenya, orang developer melakukan code development, katakanlah satu project sekitar 20-30 orang. Sementara orang IT melakukan namanya pengujian satu orang saja gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalkan projectnya atau produknya yang di develop itu adalah puluhan, orang IT-nya tersedianya sedikit gitu ya, maka proses pengamanannya jadi tidak efektif. Apalagi kalau kita lihat gitu ya, ketika berbicara terkait dengan keamanan, gitu, ya, keamanan cyber atau keamanan informasi, maka orang-orang itu akan terfokus kepada dua hal, kedua skill set, yaitu red team sama blue team. Red team itu apa? Red team itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam IT security atau cyber security atau information security yang kerjaannya melakukan research, melakukan simulasi, melakukan emulasi penyerangan terhadap sistem yang didevelop. Atau em, kalau teman-teman mungkin kenal dengan kata hacker. Nah, orang-orang hacker ini adalah orang-orang yang ada terkategorisasikan ke dalam apa namanya red team. Dia melakukan hacking secara etikal gitu ya. Ketika dia melakukan hacking yang tidak etikal, maka dia bukan lagi kategori red team sebenarnya, tetapi lebih ke arah cybercrime atau bug bounty gitu. Kemudian dia melakukan eksploitasi terhadap kerentanan-kerentanan yang ada di dalam sebuah sistem dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengujian keamanan pentest dengan metodenya nanti ada black box testing, ada white box testing, ada gray box testing gitu. Atau dia juga melakukan red teaming.
dengan pendekatan social engineering atau melakukan scanning terhadap si aplikasinya. Sementara sebelahnya adalah blue team gitu ya. Yang melakukan kalau si red team itu konsepnya adalah destruktif, maka si blue team konsepnya adalah konstruktif. Nah, nanti metodenya seperti apa? Nah, itu ada di kelas saya tuh, teman-teman. Nanti teman-teman bisa bisa apa? Ngikutin metode bagaimana cara melakukan simulasi terhadap serangan website, API, kemudian serangan terhadap OS, kemudian metodenya apa saja, tools yang digunakan apa saja. Nah, itu kita bisa bisa diskusi lebih lanjut di apa namanya di kelas saya di Rentim itu. Nanti juga kita akan melakukan pembuatan project bagaimana melakukan simulasi serangan. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana aja sih. Kita ada namanya lab gitu ya, lab terkait dengan si cyber security offensive-nya, bagaimana sebuah sistem itu dihack, kemudian metodenya apa saja. Nah, itu aman. Insya Allah teman-teman aman, tidak akan kena kena pasal atau tidak akan kena serangan karena emang benar-benar dalam konteks laboratorium. Nah, yang satunya lagi adalah melakukan konstruktif atau defensif atau eh, melakukan perbaikan atau melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman red team atau teman-teman penjahat atau cybercrime. Dengan cara melakukan apa? Dia melakukan infrastruktur protection, membuat honeypot, honeynet, kemudian menjalankan IDS, monitoring security operation center, apa yang dimonitor dalam security operation center-nya, kemudian hardening firewall, kemudian web application firewall dan sebagainya. Sampai ketika ada satu insiden, mereka harus punya kemampuan melakukan digital forensik terhadap kejadian itu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya di yang lagi hangat-hangatnya sekarang nih di kasus MK itu ya, di persidangan MK harus ada digital forensik. Nah, digital forensik itu seperti apa? Metodenya, mekanismenya itu akan dijelaskan di dalam kelas saya terkait dengan blue teamnya gitu. Kemudian bagaimana cara melakukan pembuatan t-shirt. Nah, sekarang t-shirt itu lagi digenjot nih sama pemerintah. Kenapa digenjot sama pemerintah? Karena tadi ada beberapa kasus-kasus terkait dengan kebocoran data di beberapa institusi, beberapa perusahaan. Akhirnya melalui BSSN, maka pemerintah enforce atau endorse untuk setiap institusi yang memiliki atau terkategorisasikan sebagai apa namanya sistem penyelenggara berbasis elektronik itu harus memiliki T-shirt gitu untuk melakukan monitoring sama penanganan insiden ketika terjadi insiden. Nah, itu ada di dalam Blue Team. Baik lagi sekarang dengan adanya ofensif sama defensif atau red team itu ofensif, Blue Team itu defensif gitu ya. Tapi seberapa banyak sih orang yang ada di Indonesia gitu ya? Tadi saya bilang bahwa di Indonesia rata-rata satu orang security itu dibandingkan dengan 40 orang IT lainnya gitu. Proses aplikasi banyak yang di-develop, tetapi orang sukunya dikit. Nah, maka dalam pendekatan itu sudah tidak bisa lagi kita hanya menggunakan dua tim di dalam sebuah organisasi, red team sama blue team. Maka butuh yang namanya pendekatan modern yang kita sebut dengan shifting left. Apa itu shifting left? Shifting left itu proses pengerjaan atau proses aktivitas security yang tadinya biasanya dilakukan di area operation sebelah kanan itu ya. Karena kan apa software development lifecycle itu mulai dari design, mulai dari development, mulai integration, kemudian testing, kemudian acceptance dan sebagainya sampai di deploy di production gitu. Nah, dulu orang-orang security itu hanya fokus terhadap di sebelah kanan di production, teman-teman red team, teman-teman blue team. Tetapi dalam pergerakannya, dalam dinamika perubahannya, pengembangan aplikasi butuh waktu yang cepat, gitu ya. Tetapi harus sesecure mungkin. Maka dibuatkanlah sebuah mekanisme shifting left yang memasukkan unsur-unsur security di area paling awal dalam proses pengembangan aplikasinya, gitu. Orang desainer atau orang product manager sudah punya tuh harus punya catatan yang namanya parameter-parameter yang dibuat oleh bisnis seperti apa, kemudian nanti dikomparekan dengan parameter security. Contoh misalkan, kalau sistem yang mau dikembangkannya itu adalah sistem yang mau menyimpan data-data pribadi, maka kita kategorisasikan apakah organisasi sudah memiliki proses identifikasi resiko terkait dengan data pribadi itu sendiri, atau kita sebut kalau di dalam konteks PDP gitu ya, perlindungan data pribadi, itu yang disebut dengan privacy impact assessment.
Privacy Impact Assessment itu akan dicek berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kritikalitas dari data itu sendiri. Nah, tingkat kritikalitas data itu akan dilihat dari sisi apa? Dari sisi resiko dari setiap data. Karena resiko data yang berhubungan dengan nama itu akan berbeda resikonya dengan data yang berhubungan dengan nomor NIK. Data yang berhubungan dengan NIK akan memiliki risiko berbeda dengan data alamat. Nah, itu harus dikategorisasikan itu. Sehingga pada saat si product manager memiliki kemampuan atau visibility untuk menciptakan sistem itu, maka orang security nanti akan hadir. Mbak, kalau misalkan ada data dalam sistem yang akan di-develop, ada data yang berhubungan dengan data pribadi, maka metode pengamanannya dengan menggunakan katakan anonymous atau apa namanya encrypted gitu ya, atau di masking atau seperti apa. Nah, itu yang harus dibahas. Sampai satu titik di develop semua gitu ya. Nanti teman-teman akan menyerapkan yang namanya em, continue integration sama continue development atau istilahnya disebut dengan DevSecOps gitu. Nah, DevSecOps tidak bisa terjadi jika yang InfoSec will-nya ini belum dipahami dan dijalankan. Nah, apa sih InfoSec will ini gitu ya? Kita lihat. Tadi saya sebut bahwa biasanya di organisasi itu akan fokus terhadap dua tim, yaitu blue team sama red team. Ofensif sama defensif.